dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog 4 Pilar MPR RI. Pak Muslim, kalau kita membicarakan mengenai mutu pendidikan kita juga mungkin tidak lepas dengan sarana dan juga prasarana yang sebetulnya sangat dibutuhkan ya Pak ya. Apabila tadi Anda juga sudah menyebutkan sebetulnya mungkin dari 20% anggaran itu untuk pendidikan, tidak semuanya ternyata untuk dimanfaatkan untuk membangun hal-hal seperti ini gitu. Kalau menurut Anda bagaimana ini dengan keadaan seperti ini mengenai pembangunan sarana dan juga prasarana? Ya. Memang kalau kita lihat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang hari ini yang telah dijalankan oleh Perda, saya pikir sudah cukup bagus, ya kan? Oke. Termasuk juga pembangunan dari mulai PAUD, ya kan, SD, SMP maupun SMA dan bahkan perguruan tinggi. Saya pikir ini udah cukup bagus ya. Cuma persoalan hari ini kan ada satu ajas pemerataan. Kita berharap ke depan pembangunan infrastruktur ini kan. Artinya pemerataan ini kita lihat dari Sabang sampai Merauke ini juga harus ada satu pemerataan daripada pembangunan sarana prasarana ini. Tidak hanya menumpuk mungkin apakah di beberapa lokasi ya kan. Kita berharapkan daerah-daerah terpencil ini juga tersentuh. Kemudian kami ini dari Komisi 10 sering melakukan kunjungan-kunjungan ke komisi maupun kunjungan spesifik ke beberapa sekolah itu masih banyak sekali kita ketemukan sekolah-sekolah yang masih atapnya dari daun rumbia ya kan, masih dari bambu ya kan. Saya pikir ini juga harus dituntaskan. Pemerintah punya target berapa tahun kita tuntaskan? Apakah 4 tahun? Ini kita berharap tidak ada lagi nanti sekolah-sekolah yang dibangun dari masih atap rumbia segala macam, tidak ada lagi, ya kan? Nah, ini kalau menurut Anda ini munculnya kenapa? Apakah karena memang pemerintah daerah tidak memprioritaskan pendidikan di wilayahnya atau seperti apa kemudian, Mas? Ya tentu kan nggak semua daerah juga kan APBD-nya begitu besar, ya kan? Kalau memang kan pendidikan juga kan di samping dari dana APBN juga dana APBD. Ya kan nggak semua daerah juga punya. Kalau Kalimantan Timur mungkin besar anggaran APBD-nya kan, kenapa dia ada dana bagi hasil lagi kan, tapi seperti misalnya NTT, Maluku, Papua itu kan memang di samping memang wilayahnya juga cukup luas ya kan, ini anggaran daerah juga tidak begitu besar ya kan. Di sini kita berharap juga kepada daerah-daerah yang kita anggap 3T itu terluar ya kan, terjauh juga tertinggal, ini harus ada perhatian khusus. Jadi sehingga mereka juga punya dapat satu kelayakan pendidikan sama daerah-daerah yang lain, misalnya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera. Saya yakin itu sangat penting. Ini untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, apakah hanya mengacu pada kemauan untuk political will saja, atau sebetulnya apa yang sebetulnya untuk yang perlu dilakukan? Ya, untuk political will di sini kita harapkan bukan hanya dari pemerintah pusat aja. Pemerintah daerah juga kita berharap juga dia juga harus ada political will terhadap pendidikan ini. Kenapa? Kalau bicara bangsa ini tidak lepas daripada pendidikan, ya kan? Kalau mutu pendidikan kita tidak bagus, bagaimana kita mampu bersaing dengan negara-negara sahabat? Contoh sederhana Singapura, misalnya Singapura ini kan mungkin di Asia salah satu terbaik pendidikan dia. Ada persoalan apa? Bukan hanya persoalan infrastruktur kan, tapi persoalan sumber daya manusia yang harus betul-betul inilah yang harus dimaksimalkan. Apa tugas pemerintah? Hari ini misalnya anggaran daripada pelatihan guru. Ini sangat kecil, ya kan? Bahkan di beberapa daerah saya keliling termasuk di Aceh, saya keliling di beberapa kabupaten kota. Dari sekian banyak sekolah, belum ada satupun yang mendapatkan pelatihan, baik pun di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Inilah yang kita dorong, jadi sehingga guru-guru yang ada di sekolah-sekolah ini mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan daripada pemerintah. Itu sangat penting saya pikir. Baik, Pak Muslim, kalau kita cermati mengenai fenomena yang ada di Indonesia saat ini itu banyak lulusan-lulusan universitas yang kemudian dia bekerja di satu bidang yang kemudian tidak ada berkaitannya dengan pendidikan yang dia nyam. Maksudnya berbeda begitu. Nah, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya jangan-jangan pendidikan kita ini tidak mampu menjawab sebetulnya kebutuhan yang ada di dalam dunia nyata begitu. Kebanyakan di bidang-bidang itu saja dan kemudian dia menjadi pekerjaan yang berbeda jauh dengan pendidikan dia nyam. Menurut Anda bisa kita bicara seperti itu tidak? Saya pikir itu dari satu sisi tepat. Ya kan? Kenapa? Karena kita lihat juga daripada angkatan kerja kita begitu besar, kemudian peluang kerja juga sangat terbatas, bahkan memang sangat banyak dia lulusan perbankan kerjanya tidak sesuai ya kan, atau sebaliknya ya ini faktor-faktor X juga ya kan. Kenapa kita lihat juga yang kedua masalah kualitas juga ya kan, kualitas misal dia lulus sarjana S1 dari satu universitas ya kan, sementara yang dibutuhkan misalnya
S1, kualifikasi ini. Ya akhirnya kan karena semua tidak termasuk kualifikasi, termasuk pengalaman kerja segala, akhirnya ya dia ya kerja ya banyak kali yang nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan dia. Ini saya pikir ini hampir di seluruh Indonesia terjadi. Ya. Ya kan? Makanya hari ini Kementerian Ristek Dikti ini kan mendorong beberapa akademi komunitas, ya kan? Kita juga mendorong kepada pemerintah supaya ada lulusan-lulusan daripada kuliah maupun akademi tadi mereka bisa langsung kerja, ya kan? Ini saya pikir ini salah satu target pemerintah ke depan untuk memberikan ruang gerak kepada lulusan dari SMA ini untuk mendapatkan satu pendidikan yang berkualitas. Jadi ketika lulus dia udah bisa nggak repot-repot lagi untuk dia ngelamar kemana-mana, udah sesuai profesi, misalnya bidang teknik, di bidang pertanian atau perikanan. Jadi betul-betul dia siap untuk kerja. Saya pikir. Baik. Pak Muslim, kemudian ini pemerintah kalau misalnya memang mau membenahi mutu pendidikan kita, mulainya dari mana nih Pak Muslim? Saya pikir sistemnya. Sistemnya dulu. Sistemnya harus kita benahi semua ya. Makanya saya katakan tadi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kan termasuk DPR. Kita harus ada political will untuk itu. Artinya kita ketika melihat pendidikan ini kita harus satu visi untuk melihat sistemnya kan. Misalnya hari ini kita lihat persoalan kurikulum aja, iya kan? Ini persoalan kurikulum juga luar biasa ramenya, ya kan? Kita udah melakukan sosialisasi segala macam dengan kurikulum 2013. Tiba-tiba pergantian pemerintahan baru dengan menteri yang baru, di stop kurikulum 2013, dilanjutkan dengan kurikulum KTSP 2006, ya kan? Biarpun demikian Pak Anies selaku Menteri Pendidikan saat ini, beliau tetap yang sudah menjalankan 2013 silakan. Tapi bagi sekolah-sekolah yang belum siap ya dikembalikan kepada 2006 ya, kepada kurikulum lama. Jadi saya pikir juga itu solusi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, baik Pak Muslim, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh